wabarakatuh. Nama saya Isda Ramawati dari kelas 2 Farmasi. Di sini saya akan menyampaikan presentasi mengenai penentuan spektrofotometri dari sefalosporin yang dipilih dalam formulasi obat menggunakan analisis injeksi aliran. Sebelumnya, saya dengan ketiga teman saya yaitu Febrian Faradilawati, Zakia Romadona, dan Sinta Permatadewi. Sebelum memasuki materi yang lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendahuluan dari jurnal yang kelompok 4 sampaikan. Sefalosporin disebut juga antibiotik, termasuk golongan beta-laktam yang merupakan salah satu generasi tertua dan paling sering diresepkan dari agen mikroba alami. Perantara kunci untuk produksi semisintetik sejumlah besar sefalosporin adalah asam 7-amino-sefalosporanik yang dibentuk oleh hidrolisis sefalosporin C yang dihasilkan oleh fermentasi. Jadi antibiotik sefalosporin merupakan antibiotik resisten penisilin dengan aktivitas yang signifikan untuk melawan bakteri, baik bakteri gram positif maupun gram negatif. Untuk pengujiannya dengan metode kromatografi cair kinerja tinggi, kromatografi cair dengan deteksi metrik ampero, polarografi, fluorometri, dan spektrofotometri. Sebagian metode ini memakan waktu dan memerlukan volume sampel yang besar untuk beberapa di antaranya. Selain dengan metode kromatografi, pengujian ini dilakukan dengan metode spektrofotometri juga. Tujuannya untuk menghalangi sefalosporin tambang termasuk nikel, hidroksilamin, klorobenzotriazol, dan natrium hipoklorit. Oksidasi dengan serium amonium onitrate membentukkan endapan dengan plumbum berlebih dan penentuan sisa plumbum dengan menggunakan spektroma serapan atom. Spektrofotometri turunan diriva dengan 1,2 naptoquinon 4 sulfat diikuti dengan ekstraksi fase padat dan pengukuran sorbans dan degradasi alkali dengan hidrogen sulfida dan pembentukan biru metilen. Metode ini membutuhkan waktu yang lama karena membutuhkan pemanasan dari waktu reaksi 30-60 menit. Dalam sebagian metode ini, pengukuran absorbansi untuk sampel dan standar harus dilakukan baik waktu yang tepat dan konstan setelah penambahan reagen. Penambahan reagen kolometri atau menunggu reaksi berlanjut hingga selesai untuk mencapai reproduksivitas yang diperlukan. Dalam pekerjaan ini, kami telah menunjukkan kemungkinan menggunakan analisis injeksi aliran atau FIA untuk mengatasi kesulitan ini. Dalam FIA, reaksi penyelesaian tidak diperlukan karena pengukuran untuk semua sampel dan standar dikenakan urutan waktu yang sama secara otomatis dan tepat. Teknik FIA baru-baru ini menemukan luas aplikasi yang terutama karena pengurangan waktu analisis dan konsumsi reagen dibanding dengan prosedur manual konvensional. Selain itu, FIA jarang digunakan atau jarang dilaporkan untuk penentuan sefalosporin. Yang selanjutnya adalah eksperimental yang terdiri dari reagen dan solusi. Reagen itu bahan kimia tingkat reagen analitik dan air delusinasi digunakan untuk menyiapkan semalarutan yang biasanya digunakan dalam formulasi farmasi. Yang selanjutnya yaitu solusi terdiri dari 1 buffer asam sitrat 1,910 gram asam sitrat 0,10 molar dilarutkan dalam sekitar 900 ml aqueous. pH larutan kemudian disesuaikan menjadi 4,2 kali 0,5 molar NaOH dan diselesaikan menjadi 1,0 liter dengan air suling. Yang kedua yaitu Fe3 larutan. Solusi A saham dari 0,01 molar Fe3 larutan dibuat dengan melarutkan 4,040 gram Fe dalam 1,0 liter 0,8 molar asam sulfat.
Yang selanjutnya adalah larutan standar antibiotik, yaitu dibuat dengan melarutkan 500 mg masing-masing antibiotik dalam 500 ml NaOH 0,1 molar. Larutan yang mengandung 0,60 sampai 2,50 mg per mililiter dari setiap antibiotik dipindahkan ke dalam tabung reaksi. 10 ml larutan NaOH 0,1 molar ditambahkan ke setiap tabung reaksi. Semua tabung reaksi dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Isi dari setiap tabung reaksi dipindahkan ke labu ukur 50 ml yang telah dikalibrasi dan diisi dengan volume 0,1 molar NaOH. Yang keempat, kapsul dan tablet. Isi 10 kapsul atau tablet ditimbang dan dicampur. Porsi bubuk ditimbang secara akurat setara dengan 250 mg. Antibiotik yang diteliti dipindahkan ke dalam tabung reaksi. 10 ml larutan NaOH 0,1 molar ditambahkan ke dalam tabung reaksi dan dipanaskan pada suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Isi dari tabung reaksi dipindahkan ke labu ukur 50 ml kalibrasi dan diisi dengan volume 0,1 molar NaOH. Solusinya disaring. Lalu dipindahkan ke labu ukur 25 ml dan kemudian diselesaikan ke volume dengan 0,1 molar NaOH. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu larutan fenotrolin larutan stok 0,02 ml dibuat dengan melarutkan 3,965 gram O sampai Fen dalam 1,0 bufor sitrat, pH 4,2. Terus ada suspensi oral dari antibiotik yang diidentifikasi dibuat dengan mengencerkan dengan air suling seperti yang diarahkan oleh pabrik. Volume suspensi oral yang diukur secara akurat sampai setara dengan 250 mg antibiotik yang diteliti dipindahkan ke dalam tabung reaksi dan prosedur diselesaikan seperti yang dijelaskan bahwa kapsul dan tablet. Kemudian ada aparatur. Kisaran antara 2 dan 9 nilai pH yang berbeda dalam kisaran 3 sampai 5 dicoba. Pada pH 5, kelarutan semua pengukuran dilakukan dengan trofotometer spesifikasi varian MDS 1000 ultraviolet yang dihubungkan ke perekam linear 1200. Panjang gelombang diatur pada 510. Tabung teflon 0,51 digunakan dalam sistem sampel ke dalam aliran pembawa. Terus koil reaksi memiliki panjang 45 cm dan titik pertemuan buatan sendiri digunakan untuk memastikan pencampuran sampel yang cepat dengan oven. Volume injeksi sampel 40 digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya prosedur umum. Volume 40 mikroliter larutan sampel yang disiapkan diinjeksikan ke dalam loop sampel dengan menggunakan jarum suntik. Sampel diinjeksikan ke aliran besi 3+ yang dipompa dengan kecepatan 0,4 ml per menit.
Larutan oven ditambahkan pada kecepatan 0,4 ml per menit dengan cara pertemuan dihilir untuk memastikan pencampuran yang cepat dan memadai dari sampel dengan reagen campuran. Setelah injeksi, katup dikembalikan ke posisi beban ketika perubahan nilai absorbensi maksimum telah tercapai. Absorbensi dimonitor pada 510 nm di mana terjadi absorbensi maksimum, dan peningkatan absorbensi didaftarkan dengan menggunakan perekam grafik pada 0,5 mV dan dengan kecepatan grafik 30 cm per jam. Ketika garis dasar tercapai, sampel lain diinjeksikan. Ketinggian puncak absorbensi digunakan untuk kalibrasi.